Damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita diambil dari kitab Injil Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kaya di hadapan Allah, inilah yang menjadi tema khotbah untuk kita hari ini. Kaya di hadapan Allah berbeda dengan kaya di hadapan manusia. Yang kaya di hadapan manusia adalah orang yang mempunyai banyak harta. Tetapi yang kaya di hadapan Allah adalah orang yang berhikmat dan punya pengetahuan atau pengertian tentang Allah, sehingga tindak tanduknya seturut dengan kehendak Allah, dan tentu akan dipujikan Allah karena perbuatannya yang baik dan benar di hadapannya. Yang kaya di hadapan Allah bukan harus kaya secara harta, tetapi bisa juga orang yang biasa-biasa saja atau bahkan miskin di hadapan manusia. Jadi ukurannya bukan harta, tetapi pengetahuan dan pengertiannya tentang Allah yang menjadi landasannya dalam setiap perbuatannya. Dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21 ada seorang laki-laki yang menurut saya kurang berpengetahuan tentang Allah, kurang mengenal siapa itu Yesus, sehingga ia berbuat yang tidak tepat. Dia datang kepada Yesus dan meminta supaya Yesus membagikan harta warisannya. Dia tidak tahu kalau Yesus itu datang bukan untuk mengurus semua hal atau perkara yang ada di dunia ini, termasuk pembagian harta warisan. Dan tentu Yesus tidak akan melakukan itu sesuai dengan permintaan laki-laki itu. Yesus berkata kepadanya, "Siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Yesus justru mengingatkan supaya berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya. Yesus menggambarkannya dalam sebuah perumpamaan. Seorang kaya yang menumpuk harta dengan berlimpah dan berpikir jiwanya akan tenang di masa depan karena hartanya yang banyak itu. Tetapi Tuhan berfirman, "Engkau orang bodoh, besok jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Begitulah orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Dari perumpamaan ini jelas bagi kita bahwa Yesus bukannya melarang orang menjadi kaya, tetapi menentang orang-orang yang tamak, yang menggantungkan hidupnya pada harta-hartanya. Mereka lah yang dimaksud dengan orang kaya yang bodoh. Jika ada orang yang berlimpah hartanya, baiklah ia berpikir dan berbuat untuk menolong orang-orang yang tidak mempunyai harta. Dengan begitu, ia menjadi kaya di hadapan Allah. Jangan merampas orang miskin dan menindas orang lemah, serta menggeser batas tanah yang lama yang ditetapkan semula baginya. Sekalipun kesempatan itu
ada padanya. Dan jangan pula mengambil semua kesempatan yang ada sehingga tidak ada kesempatan bagi orang lain untuk melakukannya. Karena semua itu adalah juga bentuk ketamakan yang tidak dikenan oleh Tuhan. Jangan khawatir akan hari esok. Sebab kebutuhan hari esok orang-orang percaya sudah dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus. Asal kita mau mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Yesus menjaminnya melebihi bunga bakung di taman dan burung di udara. Dan akhirnya saudaraku yang terkasih, tumpuklah harta di surga sebab kesanalah kita akan pergi. Dengan banyak berbuat baik, terkhusus menolong orang-orang lemah dan miskin, dan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Amin.